Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari Minggu biasa ke-17 ini menceritakan bagaimana Yesus mampu memberi makan 5.000 orang hanya dengan membagi-bagikan 5 roti jelai dan 2 ikan yang tersedia pada saat itu. Sisa potongan roti setelah semua orang makan dengan kenyang itu mencapai 12 bakul penuh. Melalui kisah mujizat tersebut, apa yang mau diwartakan kepada kita? Mari kita renungkan bersama-sama kisah mujizat penggandaan roti dalam Injil Yohanes ini. Kita dengarkan bersama-sama. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Penginjil Yohanes mengantar kita masuk dalam cerita dengan beberapa informasi yang patut kita cermati. Yang pertama, Yesus menyeberangi Laut Galilea. Penginjil Yohanes menggunakan kata laut, padahal di Galilea hanya ada danau dan bukan laut. Tentu penggunaan kata menyeberangi laut mengantar pendengar untuk terarah pada peristiwa Paskah Yahudi, yaitu Nabi Musa memimpin orang-orang Israel menyeberangi Laut Merah untuk keluar dari perbudakan menuju kepada kebebasan. Informasi yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizatnya. Hal ini seperti orang-orang Israel yang mengikuti Nabi Musa keluar dari perbudakan di tanah Mesir karena mereka melihat tanda-tanda ajaib dari Allah yang dilakukan oleh Nabi Musa di hadapan mereka. Informasi yang ketiga, Yesus naik ke atas gunung. Hal ini seperti Musa yang naik ke atas Gunung Sinai. Gunung dalam kitab suci digambarkan sebagai tempat perjumpaan dengan Allah. Dan informasi yang terakhir adalah Hari Raya Paskah Yahudi sudah dekat. Paskah Yahudi merupakan perayaan iman akan karya Allah yang membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Maka, dengan menampilkan informasi-informasi tersebut, penginjil mengantar pendengar terarah pada pribadi Yesus Sang Pembebas. Ia akan membebaskan orang-orang dari perbudakan-perbudakan dan memimpin mereka menuju kepada kemerdekaan, kepada kehidupan sejati. Dalam hal ini, Yesus ditampilkan sebagai Musa baru. Dalam Injil Yohanes terdapat beberapa kisah yang diawali dengan keterangan waktu Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Apakah saja itu? Yang pertama, peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Yang kedua, peristiwa Yesus memberi makan orang banyak yang seperti bagaimana kita dengarkan dalam perikop Injil minggu ini. Dan yang terakhir, sebelum Yesus masuk Yerusalem untuk terakhir kalinya, atau sebelum perjamuan malam terakhir dan kemudian berpuncak pada peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan. Maka, jika melihat hal tersebut, penggunaan keterangan waktu Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, kita bisa melihat kisah penyucian bait Allah dan kisah pemberian makan orang banyak merupakan pewartaan sekaligus tindakan simbolis Yesus akan peristiwa Paskah yang akan dilakukannya sendiri. Kita lanjutkan bacaan Injil kita. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia,
sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kita renungkan bersama-sama. Yesus dikatakan mengangkat matanya dan memandang orang banyak. Dan karena itu, ia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang harus dia perbuat untuk menjawab kebutuhan mereka, yaitu kelaparan. Tetapi Yesus ingin juga mengajarkan kepada para murid untuk memikirkan dan memperhatikan kebutuhan orang-orang tersebut. Maka kemudian Yesus bertanya kepada para muridnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Reaksi para murid bermacam-macam. Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 12, beberapa murid menyarankan kepada Yesus untuk menyuruh orang-orang pergi ke kampung-kampung dan mencari atau membeli makanan sendiri. Artinya, masing-masing orang harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya sendiri atau mengatasi kesulitannya sendiri. Itu yang terungkap dalam benak para murid. Sedangkan dalam perikop kita ini, Filipus menyampaikan bahwa ada uang 200 dinar yang dapat memberi makan 1.000 orang. Tetapi jumlah orang pada saat itu kurang lebih 5.000 orang. Tentu tidak cukup uang 200 dinar itu untuk memberi makan 5.000 orang. 1 dinar sama dengan upah kerja 1 hari. Maka bisa dikatakan ya, dengan uang 1 dinar dapat memberi makan 5 orang. Maka 200 dinar ya kurang lebih mungkin bisa memberi makan 1.000 orang. Pada umumnya kita seperti Filipus yang menimbang-nimbang segala sesuatu secara matematis. Jika kita berhadapan dengan hal yang besar dan kemampuan kita terbatas, kita cenderung untuk tidak berbuat sesuatu. Karena dari apa yang kita punyai, takkan sanggup menyelesaikannya. Dalam hal inilah kemudian ya kita mengetahui Bunda Teresa berkata, jika Anda tidak bisa memberi makan 100 orang, maka beri makan 1 orang saja. Kita tetap harus berbuat sesuatu dari apa yang kita miliki, meskipun hal itu ibarat setetes air di padang gurun, yang mungkin tidak akan mampu membasahi mengaliri seluruh padang gurun. Tetapi meskipun demikian, tetap mempunyai arti. Dan inilah yang diperbuat oleh anak kecil yang akan kita dengarkan berikut ini. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dalam hal ini Andreas juga berpikir seperti Filipus, yaitu apalah artinya 5 roti jelai dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Bahkan mungkin untuk rombongan Yesus sendiri kurang. Patut kita cermati, roti jelai mengungkapkan situasi keluarga dari anak pemberi itu. Mereka pasti bukanlah orang yang berkecukupan atau bukan dari golongan menengah ke atas. Mereka bisa dikatakan dari golongan menengah ke bawah, mungkin dari keluarga yang pas-pasan, atau mungkin orang miskin yang hanya dapat makan roti jelai dan bukan roti dari gandum. Meskipun demikian, mereka mempersembahkan milik mereka hari itu kepada Yesus sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas apa yang Yesus perbuat. Jadi mereka memberikannya sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kepada Yesus. Jika dipikir-pikir, apalah arti 5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk rombongan Yesus? Mungkin tidak cukup. Dan bahkan juga kita mengetahui
Uang rombongan mereka justru dapat membeli 1.000 roti. Jadi seperti tidaklah sungguh berarti, tidaklah bernilai yang sesuatu yang besar secara matematis. Tetapi itulah bingkisan kasih, ungkapan syukur dan cinta yang melampaui hitungan matematis. Meskipun kecil, meskipun sedikit, tetapi mempunyai arti yang besar. Karena berasal dari cinta, dari kasih, ungkapan syukur dari ketulusan hati. Ketika memberi, si pemberi tidak berpikir apakah aku akan kekurangan atau tidak. Yang terlintas hanyalah kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita dengarkan apa yang kemudian Yesus berbuat. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Dalam hal ini, penginjil Yohanes secara tidak langsung menggemakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kita lihat Yesus menyuruh orang-orang untuk duduk di rerumputan. Menggemakan kembali Tuhan adalah gembalaku yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kemudian Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dalam hal ini, Yesus mengucap syukur kepada Bapa atas 5 roti dan 2 ikan itu. Tentu sikap ini berbeda dengan sikap para murid yang kurang menyadari apa yang ada itu sebagai anugerah dari Allah. Para murid terpaku pada ketidakcukupan apa yang mereka miliki untuk mengatasi situasi pada saat itu. Mereka terfokus pada hal itu sehingga mereka melupakan hal itu sebagai anugerah dari Allah. Padahal semua yang kita miliki berasal dari Allah. Dengan bersyukur, Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan itu berasal dari Allah dan bukan sekedar hasil usaha manusia saja. Yesus mengajarkan kita untuk bersyukur atas apa yang kita terima dari Allah, entah itu berlimpah ruah maupun berkekurangan. Apapun situasinya, kita tetap harus bersyukur, seperti Yesus bersyukur kepada Bapa atas 5 roti dan 2 ikan, yang bagi para murid tidak cukup untuk dimakan 5.000 orang. Seperti tidak ada artinya, tetapi Yesus bersyukur kepada Bapa atas apa yang diberikan Bapa kepadanya. Maka kita kemudian melanjutkan, kita dengarkan kisah selanjutnya. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yesus meminta para murid untuk mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa. Untuk apa? Apakah supaya orang-orang menyadari kelimpahan dari Allah? Apakah supaya orang-orang tahu bahwa telah terjadi mujizat? Tentu tidaklah sedangkal itu. Allah memberi kita bukan hanya cukup, tetapi memberinya secara berlimpah dalam kehendak Allah sendiri.
Dalam realita tersebut, Yesus meminta untuk dikumpulkan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Hal ini sangat penting, yaitu tidak membuang atau tidak menyia-nyiakan berkat dan anugerah dari Allah, melainkan mengumpulkannya dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Dalam realitas, orang yang tidak terbiasa untuk berbagi kepada sesama pasti lebih banyak membuang ketika ia dalam kelimpahan. Membuangnya bisa saja dalam hal-hal yang memuaskan dirinya, untuk kepuasan dirinya yang tak pernah puas, atau untuk hal yang sia-sia. Orang bisa saja membuang sesuatu yang berasal dari Allah, anugerah berkat yang berasal dari Allah, rezeki yang berasal dari Allah, digunakan untuk kepuasan dirinya yang tak akan pernah habis, atau untuk hal yang sia-sia. Kenapa? Tidak terbiasa berbagi. Mereka membuang kelebihan mereka atau sesuatu yang mereka miliki untuk segala sesuatu yang sia-sia. Maka Yesus mengajarkan untuk mengumpulkan, tidak menyia-nyiakan, tidak membuang apa yang telah diberikan Allah. Dikumpulkan dan disalurkan, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dalam hal ini terungkap bagaimana orang-orang tidak memahami makna maksud dari tanda-tanda yang telah ditunjukkan oleh Yesus, tanda-tanda ajaib yang telah dilakukannya. Mereka melihat tanda-tanda itu, tetapi mereka menginginkan yang lebih untuk kemauan, untuk memenuhi keinginan mereka sendiri, untuk menjalankan apa menjadi kehendak mereka sendiri. Padahal yang seharusnya adalah mereka berjalan mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus karena telah melihat tanda-tanda yang telah diadakan oleh Yesus. Harusnya mereka percaya pada Yesus dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, mengikuti Dia. Tetapi karena mereka lebih memaksakan kehendak mereka sendiri yang terjadi dan bukan kehendak Allah, maka Yesus pun meninggalkan mereka dan pergi ke gunung seorang diri. Sebagaimana kita mengetahui bahwa dalam kitab suci, gunung digambarkan sebagai tempat perjumpaan dengan Allah. Dalam hal ini, Yesus lebih memilih kehendak Allah daripada memenuhi ambisi manusia yang tampak luar biasa dan menggiurkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes menampilkan Yesus sebagai Musa baru yang memimpin kita kepada kehidupan sejati yang berpuncak pada peristiwa Paskah Kristus, peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Untuk sampai pada kehidupan sejati, Yesus mengajarkan kepada kita untuk membuka diri kita terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain, penderitaan sesama, mereka yang ada di sekitar kita. Dan tidak terpaku pada problem dan penderitaan kita sendiri. Kita juga harus membuka mata kita terhadap kesulitan-kesulitan orang-orang di sekitar kita. Setelah itu, kita diajak untuk membagikan apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Bukan karena kita berkelebihan,
bukan karena kita mampu memenuhi secara tuntas kebutuhan mereka. Kita berbagi karena kita telah menerimanya dari Allah. Kita berbagi, kita membagikan apa yang kita miliki karena kita telah menerimanya dari Allah. Kasih Allah yang telah kita terima mendorong kita untuk berbagi kasih tersebut dengan yang lain, terutama yang membutuhkan. Yesus mengajak kita untuk membagikan kasih Allah itu. Peristiwa Yesus memberi makan orang banyak tersebut menjadi tanda atau menjadi simbol akan karya keselamatan Allah dalam dirinya. Pemberian diri Yesus di kayu salib menjadi sumber keselamatan seluruh umat manusia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita diminta untuk bertindak seperti Yesus sendiri. Apa yang kita miliki, apa yang kita terima dari Allah, kita gunakan untuk keselamatan, untuk kehidupan, bukan hanya diri kita, tetapi sesama kita. Untuk itu kita juga perlu membuka mata kita, mata hati kita terhadap kesulitan, penderitaan orang-orang di sekitar kita, dan berbagi apa yang kita miliki, meskipun kadangkala hal itu tidak mampu menyelesaikan atau memenuhi atau memecahkan persoalan penderitaan mereka. Mari kita belajar dari Bunda Teresa. Jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jika Anda tidak dapat melakukan dengan cinta yang besar, lakukanlah dengan sedikit cinta. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan sedikit cinta, lakukan saja. Jika Anda tidak bisa memberi makan 100 orang, maka beri makan 1 orang saja. Mungkin berhadapan dengan problem yang begitu besar, kita merasa apa yang kita lakukan tak lebih hanya ibarat setetes air di lautan. Tetapi ketahuilah, lautan itu sendiri merasa kurang sempurna tanpa adanya tetesan yang hilang itu. Meskipun tindakan kasih kita seperti setetes air di lautan, tetapi itu mempunyai arti yang begitu besar. Seperti anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Dari persembahan yang tulus, dari pemberian yang penuh, Allah melipat gandakannya untuk semua orang. 5.000 orang dapat makan dengan kenyang, dan bahkan sisa 12 bakul penuh dengan potongan roti jelai itu. Mari kita serahkan sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Kita ikut ambil bagian dalam karya kasih Allah dengan berbagi apa yang kita miliki, kemampuan kita, tenaga kita, perhatian kita, materi kita, waktu kita. Apa saja yang kita miliki, kita bagikan untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Dengan berbagi ini, maka Allah akan lebih menyempurnakan karya kasih-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.